Shalom, selamat siang. Baiklah, saya dan Devi akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami, yaitu yang membahas tentang etika Kristen dan euthanasia. Baiklah, kami akan membahas beberapa hal di sini, yaitu yang pertama, bagaimana deskripsi tentang euthanasia. Yang kedua, bagaimana masalah etika tentang euthanasia. Yang ketiga, tanggapan Kristen tentang euthanasia. Dan yang terakhir, kami akan membahas solusi atau rekomendasi pandangan tentang euthanasia. Nah, dapat kita lihat pada saat ini bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Berhak untuk hidup, tidak ada suatu pribadi atau manusia atau oknum yang berhak untuk menghentikan suatu kehidupan seseorang atau menghentikan kehidupan orang yang layak atau masih berhak untuk bertahan hidup. Nah, di sini kita melihat dalam dunia yang modern saat ini ada banyak orang yang melakukan hal ini dengan sesuka hati mereka. Dengan sesuka hati mereka artinya bahwa mereka melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka. Dengan ego mereka melakukan euthanasia ini. Pada dasarnya euthanasia ini adalah melanggar firman Tuhan yang terdapat dalam ke-10 firman, yaitu bahwa jangan membunuh. Artinya kita jangan membunuh dengan merencanakan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, adapun deskripsi tentang euthanasia adalah sebagai berikut, yaitu euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah di sini mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Artinya ketika seseorang mengalami rasa sakit yang mungkin membuat dia putus asa, membuat dia tidak sanggup lagi untuk bertahan, maka seseorang tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak mengalami rasa sakit tersebut, seperti kita melihat bahwa definisi dari euthanasia tersebut. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi euthanasia, yaitu di salah satu rumah sakit Jakarta. Seorang suami meminta dokter di rumah sakit untuk melakukan euthanasia kepada istrinya karena ia merasa bahwa ia tidak nyaman lagi dengan apa yang diderita oleh istrinya setelah lama ia mengalami koma. Maka akhirnya suaminya meminta kepada sang dokter untuk melakukan euthanasia, tetapi tanggapan dokter terhadap suaminya bahwa untuk tidak melakukan euthanasia terlebih dahulu untuk melihat bagaimana perkembangan sang istri tersebut. Nah, di sini dapat kita melihat beberapa pengertian euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif, yaitu seorang tenaga medis bertindak secara langsung dan sengaja menyebabkan kematian pasien dengan cara menyuntikkan obat penenang dalam dosis besar. Yaitu euthanasia aktif artinya bahwa seorang dokter melakukan euthanasia secara langsung atau mereka melakukannya secara sengaja untuk melakukan euthanasia tersebut terhadap pasien yang telah lama menderita sakit tersebut, sehingga itu menyebabkan kematian bagi mereka dengan dosis yang sangat besar. Kemudian euthanasia pasif. Euthanasia pasif adalah tenaga medis tidak secara langsung bertindak dalam mengakhiri nyawa pasien. Mereka hanya memungkinkan pasien untuk meninggal dunia dengan memberhentikan atau menahan opsi pengobatan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa di dalam suatu rumah sakit ada suami istri di mana seorang istrinya sakit, yaitu sedang berjuang atas sakitnya. Nah, di sini tindakan dokter melakukan euthanasia pasif, yaitu tidak secara langsung mengakhiri hidup pasien tersebut, yaitu dengan memungkinkan pasien dengan meninggal dengan memberhentikan atau menahan opsi pengobatannya. Nah, di sini dokter melakukan beberapa opsi pengobatan supaya mengupayakan istrinya ini tetap sembuh. Nah, ia tidak secara sengaja untuk melakukan euthanasia terhadap istri pasien tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, euthanasia volunter. Euthanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Nah, euthanasia volunter ini dilakukan kepada pasien sendiri, yaitu pasien yang meminta secara langsung kepada dokter
untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Kemudian euthanasia non-volunteer. Euthanasia dilakukan ketika pasien berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu membuat pilihan otonomik antara hidup dan mati sehingga orang lain harus membuat keputusan atas nama mereka di mata hukum. Nah, euthanasia non-volunteer ini yang dimaksud adalah euthanasia yang dilakukan berdasarkan keputusan keluarga atau persetujuan dari keluarga untuk meminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan euthanasia kepada pasien yang mengalami sakit. Kemudian yang kelima, euthanasia involuntar, yaitu euthanasia yang dilakukan dengan dasar paksaan dari pihak lain seperti keluarga yang ingin anggota keluarga lain meninggal padahal dia masih ingin terus bertahan hidup. Nah, seperti penjelasan yang awal saya berikan tadi bahwa setiap orang tidak berhak untuk menghentikan kehidupan seseorang. Nah, euthanasia involuntar ini dilakukan dengan dasar bahwa permintaan dari keluarga untuk melakukan euthanasia terhadap pasien yang menderita sakit tersebut, yaitu dengan secara paksaan, supaya proses euthanasia ini cepat dilakukan dengan cara paksaan. Kemudian ada beberapa pandangan euthanasia, yaitu yang pertama pandangan agama, hukum, sosial, masyarakat terhadap euthanasia. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Devi. Masalah tentang etika. Saya akan menjelaskan masalah tentang euthanasia. Hak untuk hidup merupakan salah satu asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia secara koordinatif, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yesus yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya masih banyak manusia yang dengan sengaja melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri maupun orang lain secara tidak alamiah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan keyakinan setiap umat beragama yang percaya bahwa Tuhan memiliki hidup ini dan berhak atas kehidupan manusia ciptaannya. Juga Tuhan yang akan menentukan batas akhir kehidupan setiap manusia di dunia sesuai dengan kehendaknya. Euthanasia merupakan salah satu contoh dari pemaksaan kematian yang dilakukan oleh manusia yang memaksa kehendak atau wewenang Tuhan. Tanggapan orang Kristen tentang euthanasia. Berbicara tentang euthanasia memang merupakan hal yang sangat dilematis bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat Kristen. Euthanasia dianggap sebagai satu cara pembunuhan atau pengambilan nyawa seseorang yang sebenarnya hak itu merupakan hak dari Allah. Allah adalah yang menciptakan manusia itu sendiri, maka hidup mati seseorang manusia seharusnya ditentukan oleh kehendak Allah saja, sehingga menimbulkan satu pandangan Kristen yang mengatakan bahwa euthanasia adalah suatu usaha untuk menggantikan Allah yang memiliki kedaulatan atas hidup manusia. Sebagian dari pandangan Kristen juga memandang euthanasia merupakan perbuatan yang tidak alkitabiah, karena melanggar hukum jangan membunuh. Bahkan praktek euthanasia sendiri, baik itu voluntary euthanasia, euthanasia sukarela yang merupakan kemauan sendiri atau pasien, ataupun euthanasia yang sengaja dilakukan untuk menghentikan kehidupan seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian poin yang ke-D yaitu solusi atau rekomendasi pandangan tentang euthanasia. Seperti yang kita dengar tadi, yang saya jelaskan bahwa ada banyak macam euthanasia yang ada di Indonesia. Ada yang keinginan tenaga medis itu sendiri yang membunuh pasien, itu ada juga dari pihak keluarga pasien yang meminta untuk melakukan euthanasia. Jadi ada banyak macam motif atau perilaku yang dilakukan oleh
tenaga medis untuk melakukan euthanasia tersebut. Kita tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dan pemerintahan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Meskipun ada yang berkeinginan dengan sukarela untuk melakukan euthanasia, tetapi itu sudah melanggar perintah Allah. Jadi Allah tidak suka terhadap pembunuhan atau mengakhiri hidup seseorang, karena itu bukanlah kehendak kita sendiri, tetapi hidup atau mati seseorang itu adalah kehendak dari Tuhan. Kemudian solusinya, bagaimana sih solusi kita untuk terhadap euthanasia ini? Yang pertama, kita harus melakukan kunjungan di rumah sakit atau pelayanan. Dengan adanya pelayanan, mungkin pasien yang mengalami sakit tersebut akan menumbuhkan semangat mereka untuk tetap berjuang melawan sakit penyakit yang mereka alami. Kemudian yang kedua, kita memberikan kata-kata yang membangun atau mendidik yang mengarah kepada firman Tuhan, yaitu firman Tuhan dapat menghidupkan kita, firman Tuhan dapat menyembuhkan kita, firman Tuhan dapat memberi kepada kita sumber kehidupan, sumber sukacita. Artinya kita harus memberikan firman Tuhan tersebut kepada mereka yang mengalami sakit penyakit maupun penderitaan yang ada di dunia ini. Kemudian kita harus berdoa kepada Tuhan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita harus berdoa apakah itu yang terbaik bagi kita. Kemudian kita berdoa untuk para dokter atau tenaga medis supaya tidak melakukan euthanasia. Mungkin itu ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk euthanasia tersebut, sehingga euthanasia tidak semakin berkembang atau semakin menyebar luas dilakukan oleh tenaga medis. Kemudian kesimpulan yang kami berikan di sini yaitu dapat disimpulkan bahwa tindakan euthanasia sangatlah bertentangan dengan kehidupan masa kini, karena perlu disadari bahwa hanya Tuhanlah pemilik hidup ini dan berhak atas kehidupan manusia. Juga bahwa hanya Tuhan yang akan menentukan akhir kehidupan setiap manusia di dunia sesuai dengan kehendaknya. Karena pada dasarnya, dengan demikian dasar etika moral untuk melakukan euthanasia adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien, bukan mengakhiri kehidupan pasien. Untuk itu tetaplah memandang kedaulatan Allah dalam hidup kita, bahwa Allah lah yang berkuasa baik hidup maupun mati kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena sebagai orang Kristen sendiri apabila kita melakukan euthanasia akan mengakibatkan hal yang fatal untuk kita, terutama merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.